Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjut lagi. Pelajaran kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullah. Kita di hari ini, di jam ini, masuk di pembahasan isim yang beramal-amalan fi'il. Sini kita akan pelajari 7 jenis isim yang beramal-amalan fi'il. Di sini untuk kelengkapan dari pembahasan amil yang kita belum dapat di kitab sebelumnya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala babul asma'il amilati amal al-fi'ili. Bab isim-isim yang beramal amalannya fi'il. Jadi ini isim beramal amalan fi'il. I'lam, ketahuilah. Annal asla fil amal lil af'al. Bahwasanya asal dalam beramal itu untuk fi'il. Itu asal beramal. Fi'il. Wa ya'malu amal al-fi'ili minal asma' sab'ah. Dan beramal amalannya fi'il dari isim, itu ada 7 isim. Nah ini harus antum hafal. 7 jenis isim yang bisa beramal amalan fi'il. Al-awwalu al-masdar. Masya Allah. Yang pertama masdar. Itu masdar ternyata penting untuk dihafal dalam pelajaran tasrif. Karena dia termasuk isim tapi amalannya apa? Fi'il. Ada syaratnya sebentar, ada ketentuannya. Bisa dengan syarat ayyahulla mahallahu fi'ilun ma'an. Dengan syarat bisa digantikan tempatnya dengan fi'il bersamaan. Artinya bisa ditakwil ke fi'il itu masdar. Bisa diubah ke fi'il bersamaan. Kan kalau an digantikan dengan fi'il bisa diubah ke mana? Masdar. Sebaliknya masdar akan beramal amalan fi'il kalau bisa diubah ke an bersama fi'il. Dipahami kan? Au ma'ama atau bersama ma. Karena huruf masdar itu kan 2. Ada an dan ada apa? Ma, masdariyah. Nah contoh, yu'jibuni dorbuka zaidan. Yu'jibuni dorbuka zaidan. Itu zaidan. Kenapa mansub? Paham pertanyaannya? Itu mansub maf'ulun bi. Siapa yang beramal? Itu pertanyaannya. Itu yang beramal siapa? Dorb. Kan dorb kan masdar. Dari kata doroba yadribu dorban. Paham kan? Yang beramal padanya dorb. Ai antadriba zaidan. Yaitu takdirnya antadriba zaidan. Kamu pukul zaid. Wanah dan contoh lain yujibuni dorbuka zaidan. Sama juga dengan tadi. Cuman takdirnya bisa ma tadribuhu. Kalau tadi antum takdirkan bersamaan. Sekarang antum takdirkan bersama apa? Ma. Yaitu masdarnya itu bisa diubah ke fi'il bersamaan. Atau bisa diubah ke fi'il bersama apa? Ma. Paham Abu Zakaria? Bisa. Iya. Terus itu enggak terlalu penting. Kenapa? Kan enggak selamanya antum ta'wil. Kan enggak usah antum ta'wil kalau dalam kalimat. Enggak perlu antum ubah ke fi'il. Paham kan? Yang penting antum tahu dia di sini beramal. Kan begitu? Mau antum ta'wil ke fi'il atau tidak, enggak ada masalah. Kan enggak semua kalimat yang antum dapat harus antum ubah ke fi'il. Yang penting antum tahu ini kenapa ini kata mansub. Paham kan? Antum ketahui yang beramal padanya siapa? Masdar. Sekarang lihat bentuk amalannya. Wa huwa salatatu aqsam. Itu masdar terbagi 3 datangnya dalam kalimat. Mudhaf, kadang dia mudhaf. Wa munawwan, kadang dia bertanwin. Ya, kadang dia bertanwin. Wa makrunun bi al. Dan kadang dia bergandengan dengan al. Kadang dia bergandengan dengan apa? Al. Itu bentuknya. Dalam kalimat. Kadang dia mudhaf. Bertanwin artinya tidak mudhaf, tidak beral. Kadang dia beral.
Terus setelah itu beliau berkata, fa'imaluhu mudhafan aktsar. Beramalnya dia dalam keadaan bentuknya berupa mudhaf itu lebih banyak. Kalau dia mudhaf lebih banyak beramal. Min imali al-kismain. Daripada beramalnya dua jenis. Kan tiga tuh. Bertanwin, mudhaf, beral. Kan begitu. Beramalnya ketika dia mudhaf lebih banyak daripada apa? Ketika dia bertanwin dan beral. Dipahami nih? Kaqouli ta'ala, kalmita lain seperti dua contoh tadi. Coba antum perhatikan dua contoh di atas. Yu'jibuni dorbuka zaidan. Ya kan? Yu'jibuni dorbuka zaidan. Itu beral, bertanwin atau mudhaf? Mudhaf. Itu seringnya beramal kalau dia mudhaf begitu. Iya. Contoh dalam ayat. Wa kaqouli ta'ala walaula daf'ullahi nasa. Pertanyaannya kenapa an-nasa? Sebagai apa? Maf'ulun bi. Siapa yang beramal? Nah kenapa tiba-tiba maf'ulun bi? Itu daf'a. Daf'a itu masdar. Dia mudhaf. Mudhaf ke mana? Ke lafaz Allah. Paham kan? Beramal. Wa amaluhu munawwanan akyas. Dan beramalnya ketika dia dalam bentuk bertanwin. Itu lebih sesuai kias. Karena kalau fi'il biasanya tidak mudhaf. Lebih sesuai kias, tapi lebih banyak penggunaan yang pertama. Walaupun ini sesuai dengan apa? Kias. Contoh beramalnya dia dalam keadaan bertanwin. Nah, au it'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Itu yatiman. Kenapa mansub? Paham pertanyaan saya? Kenapa mansub yatiman? Maf'ulun bi. Siapa yang beramal? Cari masdar. Mana masdar? It'amun. Masdar dari at'ama yut'imu it'am. Paham ini? Beral atau bertanwin atau mudhaf? Bertanwin, beramal. Terus dari sini antum bisa hapus yang terakhir. Wa amaluhum makrunan bi'al syad. Beramal ketika dia beral itu salah. Berarti dua saja antum perhatikan. Ketika mudhaf beral, ketika masdar beral tidak beramal. Karena beramalnya itu syad. Salah, itu hanya dalam syair saja. Itu hanya dalam syair saja. Dipahami ini? Berarti antum nanti tinggal fokus kepada yang mudhaf dan bertanwin. Karena kalau dia beral, beramalnya itu syad. Dianggap salah. Menyelisih kaidah. Kaqaulihi seperti perkataan penyair. Dhaifun nikayati a'da'ahu. Yaqalul firara yurahil ajal. Lihat. Dhaifun nikayati a'da'ahu. Siapa yang beramal pada a'da'ahu? Paham pertanyaan saya? Siapa yang beramal pada a'da'ahu? An-nikayah. Itu masdar. Beral. Ini beramal dianggap syad. Hanya daruro apa? Syair. Hanya daruro syair saja. Jelas ini? Selesai masdar. Pendek-pendek pembahasan. Asani yang kedua. Asani yang kedua. Termasuk isim beramal amalan fa'il. Ismul fa'il. Isim fa'il. Ini semua menunjukkan pentingnya sorof ya. Pentingnya tasrif. Karena masdar dalam tasrif. Isim fa'il dalam tasrif antum bisa kenal. Iya, isim fa'il. Tapi ada syaratnya juga nanti. Tidak semuanya dia beramal. Ada syaratnya. Kadorib wa mukrim. Isim fa'il seperti dorib dan mukrim. Dorib contoh untuk 3 huruf. Mukrim ini contoh untuk 4 huruf. Lihat kata beliau. Fa'in kana makrunan bi'al. Perhatikan itu pernyataan. Fa'in kana makrunan bi'al. Amila mutlaqo. Kalau dia beramal secara mutlak. Maksudnya tanpa syarat. Jadi ketika antum dapat isim fa'il beral, pasti beramal. Tanpa syarat. Paham ini? Tanpa syarat. Beramal tanpa syarat. Nah contoh. Hadat doribu zaidan. Amsi. Awil an. Au godan. Apakah kemarin
sekarang atau besok. Pokoknya tanpa syarat. Maknanya dulu, sekarang, akan. Paham ini? Ini namanya beramal secara mutlak. Kalau dia beral. Nah, tanpa al ini yang masalah. Wa in kana mujarrodan min al. Kalau dia kosong dari al. Amila bisyartoin. Beramal dengan dua syarat. Kalau dia kosong dari al. Maka beramal dengan dua syarat. Apa itu? Syarat pertama. Kaunihi lil hal awil istiqbal. Keberadaan maknanya itu untuk hal sekarang. Al istiqbal atau akan datang. Tidak boleh bermakna ams. Kemarin. Harus maknanya paling rendah sekarang. Dah? Atau akan datang. Itu maknanya. Penggunaannya. Kalau tanpa al. Terus syarat kedua ini penentu. Wa atimaduhu. Dan dia bersandar. Ala nafin kepada penafian. Harus dia diawali oleh penafian. Au istifham. Atau diawali oleh kata tanya. Au mukhbarin anhu. Atau dia menjadi khobar. Atau dia menjadi khobar. Au mausuf. Atau dia menjadi naat. Paham ini? Paham beramalnya? Jadi kalau dia tidak pakai al. Beramal dengan syarat. Pertama diawali oleh apa? Penafian. Paham ini? Misalnya antum katakan madoribun zaidan. Zaidan. Cocok? Beramal ini? Beramal. Kenapa? Ada mah. Demikian pula kalau diawali oleh apa? Istifham. Antum katakan adoribun zaidan. Lihat. Kenapa beramal ini? Ada istifham. Ketiga. Kalau dia sebagai khobar. Zaidun doribun amron. Zaidun doribun amron. Kenapa dia beramal ini? Kenapa? Karena dia sebagai khobar. Boleh. Atau dia sebagai naat. Boleh juga beramal. Antum katakan ja'a Zaidun. Ja'a. Jangan Zaidun. Kita mau tidak pakai al. Kalau Zaidun kan harus saya pakai al sebentar ad-dorib. Misalnya ja'a rojulun doribun amron. Lihat. Ja'a rojulun doribun amron. Apa irobnya doribun? Naat kan? Dia beramal enggak? Beramal. Enggak pakai al? Enggak pakai. Tapi terpenuhi enggak syaratnya? Terpenuhi. Kan dia sekarang sebagai apa? Naat. Jadi ini dia. 1, 2, 3. Ya, sebagai khobar. 4. Sebagai apa itu? Naat. Itu beramalnya syaratnya. Kalau dia enggak pakai al. Kalau dia tidak pakai al. Jelas kan? Jelas ini? Mudah sekali. Antum tinggal teliti saja lihat. Ini dia pakai al enggak? Kalau dia enggak pakai al, harus ini. Diawali oleh nafi, istifham, khobar, naat. Dipahami ini? Abu Hanif? Paham? Yakin? Selesai. Nah contoh. Madoribun zaidun amron. Adoribun zaidun amron. Zaidun doribun amron. Marartu birojulin doribin amron. Nah. Dipahami ini? Selesai. Isim kedua. Asalit isim ketiga. Yang beramal-amalan fi'il. Amsilatul mubalaghah. Masya Allah. Wazan-wazan yang bermakna mubalaghah. Ini yang baru bagi kita. Ini antum akan dikasih tahu. Ada di sana wazan dari isim fa'il diubah ke wazan mubalaghah. Mubalaghah ini bermakna sangat. Bermakna apa? Sangat lebih dari biasa. Lebih dari biasa. Kalau dorib, apa artinya dorib? Doribun, apa artinya doribun? Doribun. Orang yang pukul.
Kalau diubah ke wazan mubalaghah, amsil artinya wazan. Wazan mubalaghah di antara wazannya adalah fa'al. Tasdid. Fa'al. Antum tidak boleh ubah ke sini kecuali dia menjadi tukang pukul. Fa'al. Jadi dia beramal sebenarnya karena asalnya dari isim fa'il. Ini amsilatul mubalaghah dari isim fa'il. Kan isim fa'il beramal. Berarti pecahannya juga apa? Beramal. Dorib menjadi dorob. Apa artinya? Nah, dorib kan pemukul. Kalau dorob, hmm, 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 yang sering memukul. Siapa berarti? Tukang pukul. Orang yang mencuci. Apa bahasa Arabnya? Go, gosil. Kalau tukang cuci, gosal. Yang makan. Apa? Orang yang makan. Akilun, tukang makan. Akal. Paham ini? Mudah sekali ini. Toh, yang tidur. Kan nawim. Kalau Abu tidur, nawam, tukang tidur. Paham Suhail? Iya. Sudah paham ini? Ini maknanya mubalaghah. Nah, sebentar antum hafal wazannya. Supaya kalau nanti datang dalam kitab, antum sudah tahu artinya. Tidak boleh antum artikan biasa. Ini diartikan lebih dari biasa. Sangat. Paham ya? Itu dari sisi arti. Dari sisi amalan. Beramal amalan fi'il. Kata beliau salit yang ketiga. Amfilatul mubalaghah. Amfilah artinya wazan-wazan. Al-mubalaghah yang bermakna lebih dari biasa. Wahia dia adalah makana ala wazn. Dia adalah apa yang berada di atas wazan. Fa'al. Fa'ul. Mif'al. Fa'il. Fa'il. Itu paling terakhir, paling sedikit. Fa'il. Iya. Makanya kata para ulama rata-rata di nama Allah. Ghaffar. Maha pengampun. Sami, maha pendengar. Dipahami nih? Paham kan? Katanya dari af'al amsilatul mubalaghah. Walaupun tanpa wazan mubalaghah pun Allah sudah maha. Dari segalanya. Paham kan? Cuman wazan-wazannya rata-rata nama Allah. Itu di sini. Iya. Seperti tadi juga ada faul, ghafur, syakur. Paham ini kan? Rata-rata bentuknya. Iya. Cuman bisa digunakan kata lain. Seperti akul, tukang makan, gosul, tukang cuci, dorub, tukang pukul. Dipahami kan? Ini wazan-wazannya. Wahya kasmil fa'il. Selesai. Dia sama dengan isim fa'il. Syarat dan ketentuannya. Pamakana silatan li'al. Maka apa yang merupakan yang bersambung dengan al. Amila mutlaqo. Maka beramal secara mutlak. Nah ja'ad dorrobu zaidan. Wa inkana mujarrodan. Kalau kosong dari al. Minha darinya. Amila bisyartoin. Beramal dengan dua syarat. Apa tadi dua syaratnya? Harus maknanya hal atau mustakbal. Terus harus bersandar pada apa tadi? Itu 4. Penafian. Istifham. Khobar. Naat. Paham gak ini? Itu beramal. Contohnya. Ma dorrobun zaidun amron. Nah, di awal oleh ma. Selesai. Yang ketiga. Arabi yang keempat. Yang keempat dari isim beramal-amal fi'il. Ismul maf'ul. Ini dalam tasrif juga. Isim maf'ul. Nahum madrub wa mukrom. Contohnya madrub dan mukrom. Madrub untuk 3 huruf. Mukrom untuk di atas 3 huruf. Iya. Wa ya'malu amalal fi'ilil mabni lil maf'ul. Beramal amalannya fi'il yang dibangun untuk maf'ul. Maksudnya fi'il majhul. Jadi sama amalannya dengan fi'il majhul. Paham kan? Kalau fi'il ma'lum apa amalannya? Butuh fa'il. Kalau fi'il ma'lum majhul, butuh naibul fa'il. Isim fa'il beramal amalan fi'il ma'lum.
isim maf'ul beramal amalan fi'il majhul. Paham ini? Ini selesai. Wa syartu amalihi kasmil fa'il. Selesai. Syarat amalannya seperti isim fa'il. Makanya isim fa'il itu perlu sekali antum tahu syaratnya. Syarat amalannya seperti apa? Isim fa'il. Persis beramal secara mutlak. Tanpa al beramal kalau ada penafian, istifham, khobar, na'at. Dipahami ini? Selesai. Nah contoh. Ja'al madrubu abduhu. Abduhu maf'ul naibul fa'il. Wa zaidun madrubun abduhu. Sebagai khobar kan? Fa abduhu naib anil fa'il fil mitalain. Maka abduhu naib fa'il pada dua contoh itu. Al-khamis yang kelima. Dari isim beramal amal fi'il yang kelima. As-sifatul musyabbah bismil fa'il. Apalagi ini mudah. Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Kan namanya isim fa'il kan beramal amalan fi'il. Yang diserupakan dengannya juga apa? Beramal. Sama. Ya. Al-muta'addi ila wahid. Yang butuh kepada satu. Yang butuh kepada satu. Artinya yang diserupakan dengan isim fa'il di sini adalah kata-kata yang lazim. Karena dia hanya butuh kepada satu. Makanya dia nanti tidak butuh kepada maf'ulun bih. Dia cuma butuh kepada fa'in. Paham kan setelahnya? Ka seperti apa bentuknya? Hasanin, dorifin. Ini namanya musyabbah bismil fa'il. Karena tidak berwazan fa'il. Paham ini? Beramal juga. Pokoknya semua yang semakna dengan isim fa'il. Maka beramal dengan isim fa'il. Terus beliau berkata. Setelahnya, wali ma'muliha salatu halat. Untuk ma'mulnya tiga keadaan. Untuk ma'mulnya tiga keadaan. Itu ma'mulnya ini sifatul musyabbah tiga keadaan. Ini yang membedakan dia dengan isim fa'il. Ar-rafa alal fa'iliyah. Boleh antum rafa. Kata yang setelahnya sebagai fa'il. Nah contoh. Marortu birojulin hasanin wajhuhu. Marortu birojulin hasanin wajhuhu. Boleh dibaca wajhuhu, rofa. Wadorifin labduhu. Boleh dirofa. Wan nasbu. Dan boleh antum nasab. Tapi ingat, tidak mungkin maf'ulun bih. Sebagai apa berarti? Alat tasbih bil maf'ul bih. Sudah lewat kan? Ada isim mansub sebagai musyabbah bil maf'ul bih. Ini dia. Kalau ada mansub padahal dia fi'il lazim, maka antum i'rab musyabbah bil maf'ul bih. Atau juga antum i'rab iskotil khafid. Paham gak ini? Bisa. Kapan ini? In kana ma'arofan, kalau dia ma'rifah. Karena kalau dia nakiro, dia di i'rab dengan tamyiz. Paham ini? Ini kalau dia ma'rifah. Ini kalau dia apa? Ma'rifah. Contoh ya. Marortu birojulin hasanin al-wajha. Jadi antum baca al-wajha sebagai musyabbah bil maf'ul bih. Atau wajhahu. Ma'rifah juga karena diidhofakan pada domir. Iya kan? Maka antum i'rab musyabbah bil maf'ul bih. Au ala tamyiz. In kana nakira. Atau mansub di atas tamyiz. Kalau dia apa? Nakiro. Kalau dia nakiro. Nah contoh. Marortu birojulin hasanin wajhan. Sebagai apa itu wajhan? Sebagai apa itu wajhan? Tamyiz. Wal jarru alal idhofa. Ini i'rab terakhirnya. Dan boleh antum jar sebagai mudhafun ilaihi. Paham ini? Boleh antum jar sebagai mudhafun ilaihi. Nah contoh. Marortu birojulin hasanil wajhi. Sudah lewat kan idhofa labdiyah. Paham kan? Idhofa apa? Labdiyah. Boleh. Terus terakhir kata beliau. Wala yataqaddam ma'mulu sifat alaiha. Ma'mul sifatnya tidak mendahuluinya. Kan gini kalau isim fa'il. Kan boleh ma'mulnya di depan. Maf'ulnya. Paham kan? Boleh isim fa'il kan? Seperti kita pernah contohkan Zaidun to'amahu akilun. Zaidun to'amahu akilun.
Sebagai apa akilun? Atau amahu. Maf'ulun bi. Maf'ulun bi dari siapa? Akilun. Paham kan? Maf'ulun bi dari akilun. Akilun siapa? Isim fa'il. Kan begitu? Kan boleh ma'mulnya mendahului isim fa'il. Di sini tidak. Itu bedanya dengan isim fa'il. Kalau sifatul musyabbah, ma'mulnya tidak boleh di depan. Dipahami nih? Ma'mulnya tidak boleh di mana? Di depan. Lihat contohnya. Itu tadi. Marortu birojulin hasanin al-wajha. Tidak boleh antum katakan marortu birojulin al-wajha hasanin. Tidak boleh sama sekali. Padahal kalau isim fa'il boleh nggak? Pada isim fa'il boleh nggak? Boleh. Kalau dia tidak boleh. Dipahami nih? Kalau dia tidak boleh. Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. As-sadis yang keenam. Termasuk yang beramal amalan fa'il. Fi'il adalah ismu tafdil. Ini tadi yang Anda bilang isim tafdil. Kalau mubalaghah yang bermakna sangat. Kalau tafdil bermakna lebih. Kalau tadi ada wazannya kan? Ada berapa wazannya tadi? 5. Kalau ini satu saja. Af'al. Ciri-cirinya dia berwazan apa? Af'al. Nah contoh akrom afdol. Contohnya apa? Akrom afdol. Terus Masya Allah ini faedah penting sekali. Kalau isim tabdil. Walayan sibul maf'ul bi ittifaqon. Dia tidak bisa menasab maf'ulun bih berdasarkan kesepakatan. Jadi dia itu hanya butuh fa'il. Dia itu hanya butuh apa? Fa'il. Tidak pernah isim tabdil menasab maf'ulun bih. Sepakat. Tapi sekarang, bagaimana kalau ada isim tabdil kemudian setelahnya mansub? Apa antum iro? Kan misalnya tuh, antum dapat contoh. Zaidun. Ya, akromu. Kan isim tabdil ini. Akromu. Minka. Ini kan beramal amalan fi'il ini. Di dalamnya ada domir mustatir takdirnya huwa kembali ke Zaid. Kan beramal amalan fi'il. Ada fa'ilnya. Sekarang. Zaidun akromu minka aban. Pertanyaannya, kenapa mansub itu? Paham ini? Jangan pernah bilang maf'ulun bih. Karena namanya isim tabdil. Tidak pernah punya maf'ulun bih. Ittifaq. Sepakat. Ini pernyataan awal. Sebentar ada pernyataan kedua. Untuk isim tabdil ini. Jadi dia tidak pernah menasab maf'ulun bih. Tidak ada silang pendapat. Paham ini? Paham ini? Artinya kalau antum dapat kata dinasab setelahnya. Pastikan bukan maf'ulun bih. Di sini irobnya apa? Tamyiz. Dipahami ini? Jelas? Jelas. Kemudian berikutnya. Ini yang membuat juga kita bahagia. Wala yarfa'ud dhahir. Tidak pernah meropa dhahir. Masya Allah. Tidak pernah meropa isim dhahir. Jadi selalu begini. Zaidun akromu minka aban. Akromu mana failnya? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Kembali ke tidak pernah itu ada akrom isim tabdil punya fa'il dhahir. Paham seperti? Paham ini? Kecuali satu masalah. Kecuali satu masalah. Masalah ini antum tinggal hafal. Illa fi mas'alatil kuhul. Kecuali dalam masalah alkohol. Kenapa dinamakan masalah alkohol? Yaitu dia data isim tabdil. Meropa isim dohir. Dan dohir yang diropa kata alkoholu. Yang diropa ini satu kata ini saja. Kata apa? Alkoholu. Makanya mereka namakan dengan masalah itu alkoholu. Selain ini, selain kata alkoholu, dia tidak ropa. Selain kata alkoholu, dia tidak ropa. Wadobituha itu pun punya ketentuan. Masalah alkohol ini yang dia ropa punya ketentuan. Ayakuna fil kalam nafiun. Harus dalam kalimat itu ada penafian. Harus dalam kalimat itu ada penafian.
Wa ba'dahu ismu jins. Setelah penafian itu ada isim jins. Isim jins itu isim bermakna umum. Seperti rojul, imro'atun, waladun. Itu namanya isim jins. Yang satu bisa untuk semua. Itu isim jins. Paham Rizki isim jins? Seperti rojulun. Semua rojul namanya apa? Semua laki-laki namanya apa? Rojul. Itu namanya isim jins. Iya, setelahnya ada isim jins. Mausufun bismi tafdil. Yang disifati dengan isim tafdil. Sudah sulit ketentuannya. Cuma satu lagi. Alkohol. Yang disifati dengan isim tafdil. Wa ba'dahu ismun mufaddal. Dan setelahnya ada isim yang diutamakan. Ala nafsi atas dirinya. Bi'tibaroin. Dilihat dari dua sisi. Lihat contohnya dengan ketentuan tadi. Nah. Ra'aitu rojulan. Ahsan. Fi ainihil kuhlu. Minhu. Fi aini zaidin. Ini contoh yang didengar dari orang Arab. Lihat. Terpenuhi syaratnya enggak? Ma ra'aitu rojulan. Ada ma penafian? Ada. Ada isim jins? Mana isim jins? Rojulan. Ahsan. Apakah naat untuk rojul? Naat untuk rojul? Naat. Kan tadi kan disifati. Dengan isim tafdil. Berarti isim tafdilnya adalah sebagai naat. Terus setelahnya ada mufaddal. Itu fi ainihi. Itu namanya mufaddal. Al-kuhlu. Ini antum garis bawahi. Yang dia rofa ini kata ahsan. Ahsan isim tafdil. Ahsan adalah isim tafdil. Dia merofa kata al-kuhlu. Al-kuhlu. Dohir atau domir? Dohir atau domir? Ini dibilang mas'alatul kuhul. Karena dia di sini, dia rofa kata al-kuhlu. Dia rofa kata apa? Al-kuhlu. Dohir. Paham ini? Itu dia. Selesai? Yang dia rofa isim dohir. Pada mas'alatul kuhlu. Terus ini antum tandai. Wa ya'malu fit tamyiz. Dia beramal dalam tamyiz. Hati-hati. Inilah kaidahnya. Kalau antum dapat isim tafdil. Setelahnya mansub. Langsung bilang apa? Tamyiz. Karena memang ini isim tafdil. Beramal pada tamyiz. Beramal pada apa? Tamyiz. Nah contoh. Ana aktsaru minka malan. Apa irobnya malan? Tamyiz. Dari mana kita tahu? Karena ada isim tafdil. Mana isim tafdil? Aktsar. Jelaskan. Wafil jar wal majrur wad dorob. Dia juga bisa beramal pada jar majrur dan dorob. Biasa. Nah contoh. Zaidun afdalu minkal yaum. Nah? Zaidun afdalu minkal yaum. Jadi ini afdalu beramal pada minka. Dan beramal pula pada siapa? Beramal pula pada siapa? Al yaum. Paham? Minka jar majrur. Al yaum siapa? Al yaum siapa? Dorob. Paham gak ini? Dia beramal. Selesai. Masalah isim tafdil. As-sabi alias yang terakhir. Dari isim beramal amalan fi'il. Yang ketujuh. Ismul fi'ili. Isim fi'il. Ini masalah. Isim fi'il. Paham tak? Isim tapi maknanya apa? Fi'il. Paham ini? Ini juga beramal amalan fi'il. Paham Sapri? Jadi ada isim Sapri tapi maknanya apa? Fi'il. Paham ini? Beramal juga amalan fi'il. Wah salasatu anwa. Dia ada 3 jenis. Ma huwa bima'nal amr. Ada isim yang bermakna amr. Perintah. Wahul ghalib. Dan ini kebanyakan isim fi'il. Kebanyakan isim fi'il bermakna amr. Bermakna perintah. Iya. Contoh, soh. Soh. Apa makna soh? Uskut. Kita bilang. Paham itu? Toh? Kita bilang apa? Paham Sapri? Jadi itu isim fi'il itu Sapri. Hati-hati. Beramal amalan fi'il. Paham saudara? Beramal amalan fi'il. Maknanya uskut.
Mah. Apa maknanya mah? Inkafif. Tahan. Berhenti. Mah. Orang biasanya dipijit. Wah. Bilang begitu. Artinya tahan. Jangan terus. Dipahami ini? Jelas ini? Ini mah. Wa amin. Sering antum ucapkan. Ternyata itu amin. Isim fi'il. Dia memang isim. Tapi maknanya apa? Fi'il. Apa maknanya? Bimakna istajib. Bermakna kabulkanlah. Kabulkanlah. Iya. Wa alaik. Boh, hati-hati. Ternyata ada isim fi'il juga. Alaik. Kita kira ini huruf jar. Alaika Zaidan. Baik, kenapa mansub itu Zaidan? Ternyata yang beramal itu alaika. Apa maknanya alaika? Bimakna ilzam. Selalulah bersama Zaid. Jadi alaik ilzam. Makanya dibilang dalam hadis alaikum bisunnati. Apa maknanya alaikum bisunnati? Selalulah berpegang dengan sunnahku. Jangan sampai antum kira itu jar majrur biasa. Itu bukan jar majrur biasa. Itu isim fi'il. Memang huruf jar bersama domir. Tapi jadi isim fi'il. Iya, isim fi'il amar. Iya. Itu maknanya. Wadunak. Oh, ini juga. Dunak. Kalau antum dikatakan dunak, dunak. Apa artinya? Bimana? Khud, ambil. Ambil. Apa maknanya dunak? Ambillah. Paham Umair? Saudara? Yakin? Alhamdulillah. Itu isim fi'il amar. Yang kedua, wa ma huwa bima'nal madhi. Ada isim fi'il bermakna madhi. Telah. Telah. Kalau tadi perintah. Kalau ini ada bermakna madhi. Seperti hayhata. Kalau antum dapat hayhata. Itu isim fi'il. Beramal amalan fi'il. Maknanya madhi. Hayhata maknanya bimakna ba'uda. Jauh. Hayhat. Jauh. Apa maknanya hayhat? Jauh. Iya. Syattana. Berikutnya lagi termasuk isim fi'il syattana. Bimakna dalam arti bermakna iftaroko. Bercerai-berai. Berpecah. Itu makna syattan. Itu makna syattan. Selesai yang bermakna madi. Wa ma huwa bimakna al-mudhari. Ada yang bermakna mudhari. Ada yang bermakna mudhari itu isim fa'il. Ada yang bermakna mudhari. Terus contoh. Nah contoh. Allah. Apa artinya itu? Allah. Atau aja. Saya sakit. Paham gak ini? Ya. Paham ini Allah. Rizki. Oh ternyata hati-hati itu Rizki. Itu antum bilang Allah. Ternyata bisa beramal amalan fi'il. Apa maknanya Allah? Sakit. Iya. Uffin. Uff. Apa artinya uff? Atadajjar. Saya. Apa ini? Apa atadajjar? Bosan. Saya bosan. Tidak suka. Makanya tidak boleh kita bilang karena artinya apa? Tidak suka. Tidak bosan. Wah, bosan kepada orang tuanya. Bahaya. Umair. Makanya dikatakan dalam Al-Quran. Fala taqul lahuma uffin. Karena maknanya uffin apa? Saya bosan sama kamu. Wah, bahaya. Umair. Kalau cewekmu bisa biar tinggalkan biar tidak bosan. Ya, tapi ini masalahnya orang tua. Pak Umair? Sekarang setelah antum tahu kan ada isim fi'il amar bermakna amar, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il madi. Amalannya gimana? Beliau berkata wa ya'malu ismul fi'il amalal fi'il. Isim fi'il beramal amalannya fi'il. Alladhi huwa bimakna. Yang dia bermakna dengannya. Artinya kalau bermakna amar berarti beramal seperti fi'il amar.
kalau bermakna madi, berarti beramal seperti fi'il madi. Kalau bermakna mudhari, berarti beramal seperti mudhari. Itu maksudnya. Terus, fala yudhaf. Tidak boleh diidofakan, hati-hati. Tidak boleh diidofakan. Karena dia kan isim fi'il. Yang boleh mudhaf itu kalau isim. Iya. Walayat qaddam ma'muluhu alaih. Sama dengan tadi. Tidak boleh ma'mulnya mendahulunya. Tidak boleh ma'mulnya mendahulunya. Tahu ma'mul ya? Yang dia menjadi amilnya. Tidak boleh mendahulunya. Terus di sini ada faedah berharga sekali terakhir. Wa manuwina minhu fahuwa nakirah. Kan gini saudara. Untuk membedakan isim nakirah atau ma'rifah. Kan pakai al atau tidak kan? Kalau isim fi'il gimana? Lihat harokatnya. Apa yang ditanwin berarti nakirah. Kalau dia bilang sohin berarti umum. Kalau dia tanwin nakirah. Waman lam yunawan fahuwa ma'rifah. Apa yang tidak ditanwin maka dia ma'rifah. Kalau dibilang soh berarti orang tertentu yang dia maksud. Paham kan? Kalau dia bilang soh orang tertentu yang dia maksud. Dipahami gini. Sama dengan antum bilang amin. Antum bilang aminin. Tanwin. Berarti ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Kalau tidak tanwin, ma'rifah. Paham cara membedakannya? Kan kalau isim biasa kan tinggal pasangkan al, o ma'rifah. Kalau tidak ada al, nakiro. Kalau ini tanwin atau tidak. Dipahami ini? Makanya kadang kita dengar sohin, soh. Sohin, soh. Mahin, mah. Dipahami ini? Selesai isim beramal-amalan fi'il. Tadi saya pikir mau lanjut. Tapi ada usaha mudakir nih. Ada usaha mudakir hari ini? Ada di? Ada. Jam di. Nanti tidak enak sama Ustadz. Sudah datang jauh. Sedikit, tinggal pembahasan penutup. Alhamdulillah. Sudah lewat yang susah. Tapi besok saja ya. Besok? Besok saja? Iya enggak? Gimana tuh? Kita lihat-lihat dulu sedikit deh. Kalau ada Ustadz, kita tidak jadi. Kalau tidak ada, jadi. Jadi dulu pengamat sedikit. Iya enggak? Gimana ini? Gimana antum? Kenapa Umair? Kharin? Iya, saya sudah bilang tinggal sedikit dia pergi hitung lagi. Tinggal sedikit memang. Sedikit sekali. Kita tunggu dulu sedikit ah. Kalau ada Ustadz sebentar, berarti kita tidak jadi. Kalau tidak ada, langsung kita belajar. Gimana saudara? Gimana ini? Bisa? Baik. Alhamdulillah.